Lebih dari 2.600 tahun yang lalu, di India Utara, di bawah kaki gunung Himalaya, pada sebuah kota bernama Kapilavastu, telah lahir seorang pangeran dari suku Sakya. Kelahirannya akan membawa perubahan besar bagi dunia. Beliau adalah Siddhartha Gautama, yang sekarang kita kenal dengan Buddha. Kelahiran Siddhartha Gautama, pencapaian pencerahan sempurnanya, dan Mahaparinirwana Buddha saat ini diperingati sebagai Hari Waisak. Umat Buddha di seluruh dunia bersukacita di hari ini, menyambut kelahiran Buddha, bersyukur atas kehadiran Buddha di dunia ini, yang telah mengajarkan ajaran menuju kebahagiaan dan pembebasan abadi dari penderitaan. Di wihara-wihara, umat Buddha mengenang peristiwa kelahiran Buddha dengan menuangkan air kembang yang wangi ke rupang bayi Siddhartha sambil memanjatkan gata. Tirta suci dicurahkan ke tubuh Tathagata, kesucian dan kejaksanaan yang agung laksana samudra. Semoga semua makhluk terbebas dari kekeruhan batin, bersama-sama merealisasi tubuh Dharma pada Buddha. Upacara pencurahan air bunga pada pratima bayi Siddhartha merupakan salah satu bentuk perayaan ketika kita merayakan Waisak. Tidak lain adalah untuk mengenang kelahiran bayi Siddhartha atau yang kita kenal sebagai Buddha Gautama. Menurut kisah di dalam agama Buddha, ketika Buddha lahir di Taman Lumbini di India, terjadi berbagai keajaiban-keajaiban. Salah satu diantaranya adalah dari langit turun air wangi yang katanya dicurahkan oleh para dewa, para naga, dan berbagai makhluk suci untuk menyambut kedatangan seorang manusia yang agung, manusia yang kelak menjadi seorang Buddha. Jadi dari kisah itulah muncul upacara perayaan dengan mengadakan pencurahan air wangi yang biasanya dicurahkan pada sebuah pratima bayi Siddhartha. Makna daripada upacara tersebut tidak lain adalah secara simbolis untuk selain mengenang kelahiran daripada Buddha, juga menandakan air sebagai dharma ajaran Buddha yang bisa membantu umat manusia, khususnya para umat Buddha, untuk membersihkan kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam dirinya. Jadi lewat upacara pencurahan air wangi atau air bunga pada pratima bayi Siddhartha ini, para umat Buddha khususnya diingatkan kembali untuk menjalankan dharma ajaran Buddha di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sedikit demi sedikit bisa mengikis dan membersihkan kekotoran batin yang ada di dalam diri masing-masing. Jadi lewat perayaan seperti ini, setiap tahun di wihara-wihara, khususnya wihara-wihara Mahayana yang ada di seluruh dunia, baik di Cina, di Jepang, di Taiwan, di Indonesia, para umat Buddha dengan senang hati dan gembira melakukan upacara pencurahan air wangi pada pratima bayi Siddhartha. Demikianlah bentuk upacara ini selalu dilakukan di berbagai negara yang menganut khususnya aliran Mahayana, aliran utara di dalam aliran agama Buddha. Terima kasih, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Seperti yang kita ketahui pada perayaan Hari Waisak,
kami biasa melakukan puja untuk memperingati 3 kejadian besar, seperti hari kelahiran Siddhartha Gautama, hari pencapaian penalang sempurna, dan hari parinibbana. Kita merayakan permandian Buddha Rupang itu sebagai simbol dalam membersihkan hati kita. Jadi dengan menuangkan air ke sini, kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari kekotoran batin. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, selamat siang. Jumpa lagi dalam Mimbar Agama Buddha, dan saya buka dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di siang hari ini kita akan membahas mengenai kelahiran Siddhartha, dan ini orang lebih mengenal sebagai upacara Yifo. Untuk itu bersama saya telah hadir Bante Sumanggalo yang akan membahas lebih jauh mengenai upacara Yifo. Untuk itu selamat siang Bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih telah hadir di Bakti Sala Utama Vihara Kayana Arama ini, dan juga kita akan membahas mengenai peringatan kelahiran Maha Bodhisattva Siddhartha. Bante bisa menjelaskan makna atau peristiwa ini? Dari peristiwa kelahiran Bodhisattva Siddhartha yang akan menjadi seorang Samya Sambuddha atau Buddha yang sempurna, ada beberapa pelajaran di sini yang bisa kita petik atau makna yang bisa kita ambil dari satu peristiwa yang sangat penting sekali bagi umat Buddha dan pada umumnya, dan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini pada umumnya. Dari sisi historis ya, kita mengenal bahwa ada beberapa kejadian-kejadian di sini yang berkaitan dengan kelahiran Pangeran Siddhartha, kejadian-kejadian yang penuh dengan keajaiban-keajaiban pada saat kelahiran beliau, dan juga pada saat bagaimana beliau dilahirkan, kemudian disambut dengan jala emas oleh para dewa, dan kemudian diguyur oleh dengan air dari air surgawi, kita katakan, yang merupakan simbol daripada Dharma itu sendiri. Dan dari makna yang lebih dalam mungkin dari peristiwa ini, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kelahiran seorang bodhisattva yang akan menjadi Buddha ini adalah merupakan kejadian yang sangat langka sekali. Kenapa kita katakan merupakan kejadian yang sangat langka? Karena untuk terlahir sebagai seorang bodhisattva yang akan menjadi Buddha, tidak setiap saat bisa dilakukan, karena kebajikan untuk bumi ini, untuk umat manusia ini, untuk siap menerima kelahiran seorang bodhisattva yang akan menjadi Buddha, itu adalah satu hal yang sangat signifikan sekali, menentukan kehadiran seorang bodhisattva di alam semesta ini. Oke, Bante, setiap kali ada upacara peringatan kelahiran bayi Siddhartha ini, umat-umat selalu datang berbundun-bundun ke wihara dimanapun wihara itu mengadakan. Nah, sebenarnya makna apa sih ketika mereka melakukan penyiraman, ketika mereka datang berdoa? Bisa Bante jelaskan? Ya, dari makna yang terkandung pada saat umat Buddha datang di berbagai wihara ya, di seluruh dunia pada saat acara pemandian bayi Buddha, kita katakan seperti itu. Ini adalah merupakan simbol bahwa dalam diri setiap manusia itu sendiri memiliki benih-benih kebudaan, Buddha kecil, kita katakan seperti itu. Dan Buddha kecil ini kita sirami dengan air Dharma. Ya, kita merupakan simbol bahwa untuk menjadi seorang Buddha, kita hendaknya juga membersihkan batin kita dari kekotoran-kekotoran dengan ajaran Dharma yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena pada intinya, setiap makhluk hidup, setiap umat manusia yang ada di alam semesta ini, di atas dunia ini, semuanya memiliki potensi untuk menjadi Buddha, memiliki benih-benih kebudayaan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Cuma benih-benih kebudayaan ini tidak muncul, tidak bercahaya di dalam diri mereka karena tertutup oleh kekotoran batin. Nah, manakala kita menyirami rupang bodhisattva
atau Buddha kecil tersebut, kita juga membayangkan dan menumbuhkan tekad dalam batin kita bahwa saya juga akan membersihkan batin saya yang saat ini masih penuh dengan kekotoran batin, sehingga kemudian akan mampu untuk bersinar, dan benih-benih kebudayaan ini akan tumbuh subur di dalam diri kita, menerangi dan memberikan kebahagiaan bagi setiap makhluk yang ada di sekitar kita. Oke, Bante, saya tertarik dengan sebagian dari apa yang Bante sampaikan tadi, bahwa dikatakan bahwa setiap manusia punya bekal atau bibit untuk menjadi kebudayaan. Ya. Ini tentunya butuh yang namanya bukan satu karakter, tapi banyak karakter yang dibutuhkan untuk mencapai menjadi seorang Buddha gitu. Ya, betul. Dan untuk menjadi seorang Buddha itu memang bukan satu perjalanan yang singkat, ya, seperti yang sudah dialami sendiri oleh Bodhisattva Siddhartha sejak kelahiran beliau pada kehidupan beliau yang lampau, yang tidak terhitung banyaknya di alam semesta ini, sampai kemudian akhirnya beliau terlahir sebagai seorang Mahabodhisattva yang sudah betul-betul siap untuk menjadi seorang Buddha yang sempurna, Samyak Sambuddha. Nah, ini pun adalah merupakan satu pelajaran bagi diri kita, bagaimana kita sebagai umat manusia, ya, siswa Sang Buddha pada khususnya, bahwa kita jangan memiliki satu tekad yang lemah untuk melaksanakan kebajikan itu. Tidak peduli berapa lama pun waktu yang akan kita tempuh untuk menjadi seorang Buddha yang sempurna, sehingga kemudian kita bisa bermanfaat bagi setiap kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kita hendaknya senantiasa menumbuhkan satu tekad dalam batin kita untuk melaksanakan Dharma, untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kondisi apapun dan dalam hal apapun juga yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Oke. Nah, Bante, tadi banyak hal yang bukan saya pribadi, tapi sahabat di rumah juga mengetahui akhirnya, bahwa ketika kita datang ke wihara, berbundun-bundun untuk kemudian memandikan rupang bayi Siddhartha tadi, itu mempunyai makna tertentu. Nah, Bante, berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah, ketika kita melakukan penyiraman, tentunya ini ada histori peristiwa apakah yang kira-kira akhirnya membuat seperti upacara ini terjadi, Bante? Iya, satu peristiwa historisnya sebenarnya diawali pada saat kelahiran, ya, Bodhisattva Siddhartha itu sendiri di Taman Lumbini, ya, di mana dikisahkan pada saat itu bahwa ibunda beliau melahirkan Bodhisattva Siddhartha, dan kemudian bayi tersebut disambut oleh jala emas dari para dewa, dan kemudian memandikan bayi tersebut dengan air surgawi, dan kita simbolkan ini sebagai air Dharma Dhatu atau simbol dari Dharma itu sendiri. Nah, ini merupakan sisi historis dari peristiwa ini. Oke, Bante, kalau misalkan ada umat atau sahabat yang di rumah hari ini berhalangan, misalnya ketika di wihara-wihara sedang dilakukan upacara tersebut, mereka tidak sempat atau berada di tempat lain, apakah ini masih punya arti buat mereka? Oh, tentu saja. Kelahiran Bodhisattva Siddhartha tidak hanya dimaknai atau diperingati dengan cara memandikan rupang tersebut, tapi hal yang paling esensial dari peristiwa ini adalah bagaimana kita membersihkan batin kita, memandikan batin kita sendiri sampai benar-benar bersih, sehingga kemudian akan mampu memunculkan karakter batin kita yang penuh dengan kasih sayang, karakter batin kita yang penuh dengan kepedulian terhadap semua makhluk yang ada di sekitar kita. Oke. Artinya bahwa bila sahabat di rumah tidak sempat atau tidak bisa hadir ketika diadakan upacara pemandian ini, maka Anda tidak perlu khawatir bahwa kekotoran batin yang ada dalam diri kita sebenarnya itu yang dibutuhkan yang namanya latihan dan praktek. Nah, kita bahas lagi mengenai yang disebutkan tadi benih-benih kebudayaan ini, Bante. Bagaimana kita melatih? Apa saja yang harus kita lakukan sebagai umat awam ini? Kan banyak sekali nih, banyak kendala kita lakukan. Iya, betul sekali. Banyak kendala memang yang kita miliki saat ini sebagai seorang praktisi Dharma untuk merealisasi apa yang kita cita-citakan sebagai siswa-siswa Sang Buddha. Ya,
terutama ya dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, informasi dan lain sebagainya, rintangan-rintangan dari waktu ke waktu semakin bertambah. Yang kita perlukan kemudian adalah memurnikan motivasi yang ada dalam diri kita dengan melihat begitu banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini memiliki penderitaan. Kita harus menguatkan batin kita bahwa yang mengalami penderitaan tersebut dulunya mungkin saja adalah orang tua kita, saudara-saudara kita yang pernah bersama-sama dengan kita sejak kehidupan yang lalu, yang kita tidak tahu sudah berapa kali kita bersama-sama dengan mereka, dan karena kemudian untuk melindungi diri kita, mereka akhirnya terjatuh di alam penderitaan. Nah, untuk hal inilah kita berjuang sebagai umat Buddha untuk merealisasi kebudayaan tersebut, sehingga kemudian kita harapkan mampu menumbuhkan satu tekad yang kuat dalam batin kita bahwa apapun risikonya dalam kehidupan kita, kita akan melaksanakan ajaran Dharma ini, mempraktekkan Dharma ini untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka semua. Oke. Artinya bahwa semua kembali dengan latihan tadi ya, dengan praktek-praktek tersebut. Tapi kalau misalkan kita ingin menghormati atau mengikuti jejak Sang Buddha, apa saja yang kira-kira harus kita jauhi, misalkan dengan sila atau apa, Bante? Ya, benar. Dengan sila itu adalah satu hal yang mutlak diperlukan untuk merealisasi kebudayaan itu sendiri. Dan dalam hal ini tentu saja melalui proses kelahiran dari bodhisattva dan kemudian pencapaian kebudayaan beliau dan sampai kemudian akhirnya beliau parinibbana atau meninggalkan kita semua. Ini adalah merupakan satu tahapan latihan yang bisa kita ikuti untuk kemudian di mana kita mampu merealisasi kebudayaan di dalam diri kita sendiri. Ini adalah satu tahapan kehidupan dari seseorang yang ingin menjadi seorang sampai Sang Buddha. Dari sejak beliau masih bayi, kemudian masa kecil beliau, pencarian dharma beliau, dan akhirnya kemudian pencapaian kebudayaan beliau. Ini adalah merupakan satu riwayat perjalanan anak manusia untuk mencapai kesempurnaan. Inilah yang harus kita jalani untuk merealisasi kebudayaan tersebut dalam kehidupan kita. Nah, misalkan nih Bante ya, tadi Bante sudah menjelaskan bahwa yang kita lihat adalah proses kehidupannya tadi ya. Kalau dilihat dari segi umat awam nih misalkan, kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja gitu kan. Proses latihan ini yang susah Bante untuk mencapai tersebut. Bagi sebagian orang, kalau kita tanya ya tentang praktek sila, apakah Anda melaksanakan sila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, melaksanakan Pancasila Buddhis tersebut? Mereka rata-rata mengatakan sangat susah sekali, Bante. Kenapa? Karena tidak mudah bagi diri kita untuk menghindari pembunuhan. Sekarang banyak nyamuk, Bante, dengan berbagai macam alasan. Kemudian melaksanakan sila yang kedua, di mana kita melatih diri untuk hidup jujur, ya saya orang dagang, nanti ini kalau tidak bohong-bohong sedikit gimana Bante, seperti itu, dan seterusnya. Ini adalah merupakan satu kendala, dan sekali lagi saya katakan, kendala seperti ini jangan membuat kita menyerah, karena untuk menjadi Buddha ini adalah merupakan satu cita-cita mutlak dari umat Buddha yang mereka di mana mereka menginginkan untuk memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Ini adalah satu resiko. Kita terluka, sama seperti di dalam Bodhisattva Caryawatara, di sana Santidewa menjelaskan bahwa untuk menjadi Buddha itu tidak mudah. Kita saat ini sebagai umat manusia, itu istilahnya seperti seseorang yang berada di tengah pertempuran. Sebagai seorang prajurit, hanya ada dua karakter di sini, menjadi prajurit yang berani, menjadi seorang pahlawan, atau menjadi seorang pengecut. Dan untuk menjadi seorang Buddha, seorang pahlawan, kita harus menjadi orang yang berani untuk terluka batin kita menghadapi berbagai macam peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dicaci maki, mungkin teraniaya melalui kata-kata atau apapun itu bentuknya. Inilah merupakan bagian yang harus kita lewati sebagai seorang manusia untuk menjadi seorang Buddha, dan jangan menyerah untuk itu. Bante, saya jadinya kepikir oleh seorang sahabat mengatakan bahwa kalau tadi Bante bilang kita punya potensi untuk menjadi Buddha, kemudian kita memperingati kelahiran bayi Siddhartha dengan penyiraman air suci tadi, kemudian itu dimaknakan sebagai membuang kotoran batin. Apakah
kalau ditanya, mungkin sahabat di rumah bertanya, ketika mereka melakukan penyiraman tersebut, apakah sudah bersih semua nih secara ininya atau gimana Bante? Ya, masing-masing harus mempertanyakan itu ke dalam diri mereka sendiri ya. Kita mengatakan bahwa inilah jalan yang bisa kita lalui untuk menguatkan tekad kita dalam membersihkan batin kita, pikiran kita dari segala macam kekotoran batin tersebut. Karena kita sadari bahwa kekotoran batin inilah yang merupakan satu rintangan bagi diri kita untuk merealisasi kebudayaan itu. Kekotoran batin inilah yang menyebabkan penderitaan bagi diri kita, penderitaan bagi mereka-mereka yang ada di sekitar kita, bagi setiap makhluk yang ada di sekitar kita. Ini kita sadari. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melaksanakan penyiraman Buddha kecil tersebut, ya, kita membayangkan hal ini, kita membersihkan ini bukan untuk diri kita sendiri juga sebenarnya, tapi juga untuk saudara kita, untuk orang tua kita yang telah melahirkan kita sejak kehidupan-kehidupan yang lalu, yang saat ini entah terlahir di mana, mungkin di alam neraka atau dimanapun mereka berada. Kita menumbuhkan tekad ini pada saat itu. Dan itu kita harus terus-menerus mempertanyakan ke dalam diri kita sendiri, sudah sebersih apa batin kita saat ini? Apakah saat ini saya sudah menjadi orang yang lebih baik dari waktu yang lalu, dari beberapa jam yang lalu, dari waktu-waktu sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, ataukah justru bertambah buruk? Nah, sebagai seorang siswa Sang Buddha, hendaknya kita juga bisa semakin waktu, semakin hari, dari waktu-waktu kita menjadi orang yang lebih baik. Dan inilah yang harus terus-menerus untuk kita coba lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, artinya bahwa bisa kita simpulkan bahwa ketika kita melakukan upacara ritual ini mengingat kelahiran bayi Siddhartha, kemudian kita menyirami dengan air tadi, sebenarnya adalah intinya bagaimana kita kembali untuk menjadi bersih. Tetapi tidak, apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya tidak bisa kita bersihkan pada saat itu ya Bante? Saya yakin dengan kebajikan yang luar biasa yang kita lakukan ini akan membuat apa yang telah kita lakukan atau kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa-masa yang lampau itu akan mampu untuk kita bersihkan di dalam batin kita. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita memiliki tekad yang cukup kuat untuk melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena seperti yang tadi Saudara Febrian katakan bahwa tantangan untuk itu pada kondisi zaman sekarang ini tidaklah mudah. Dan inilah yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, terus menerus menumbuhkan tekad dalam batin kita untuk melakukan kebajikan, membersihkan batin kita sampai benar-benar bersih, sehingga kemudian akan memancarkan cahaya kebudayaan, cahaya yang penuh kedamaian, cahaya yang penuh berkah bagi setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih Bante. Tapi sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mungkin ada pesan atau kesan khusus yang ingin disampaikan kepada sahabat di rumah? Ya, satu pesan saya bagi setiap umat Buddha yang dimanapun mereka berada, bahwa dari pelajaran yang kita dapatkan melalui kelahiran seorang bodhisattva yang akan menjadi Buddha pada saat sekarang ini, bahwa ini adalah hanya satu proses dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi ini adalah bukan proses yang biasa, proses di mana kemudian menjadi satu pelajaran bagi diri kita bagaimana menjadi seorang anak manusia yang baik, di mana kita terlahir sebagai anak, kemudian berusaha menjadi anak yang baik. Sebagai pelajar kita menjadi seorang pelajar yang baik, sebagai seorang suami menjadi suami yang baik, sebagai seorang istri menjadi istri yang baik, dan kemudian kita akan mati sebagai manusia yang baik dalam kehidupan sekarang ini. Oke, terima kasih Bante atas kehadirannya pada siang hari ini. Dan saya yakin bahwa sahabat di rumah juga mendapatkan banyak masukan dan juga pembelajaran mengenai makna dari peringatan kelahiran Maha Bodhisattva Siddhartha. Sahabat terkasih, akhirnya sampai juga kita pada penghujung acara. Semoga kita terus berusaha untuk menumbuhkan benih-benih yang ada dalam diri kita untuk menjadi Buddha. Akhirnya saya Febrian Temansyah menutup mimbar agama Buddha pada hari ini dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.